Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Audit Lingkungan. Pada video yang kedua, masih dalam mata kuliah Audit Lingkungan, materi yang keenam, pelaksanaan audit lingkungan yang kedua, yaitu lanjutan dari bagian video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas pelaksanaan audit. Ada dua bagian, merupakan bagian lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan bahas terkait dengan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu tools untuk mengumpulkan bukti-bukti dan temuan audit. Tujuannya banyak sekali, misalnya menggali informasi, menguji dan membuktikan data, serta informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan penelaahan dokumen. Menguji dan membuktikan pemahaman dari staf atau personil atas peran dan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Teknik wawancara harus dikuasai betul oleh auditor. Ini sangat penting mengingat wawancara harus memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Jadi kita harus belajar bagaimana teknik wawancara yang baik. Teknik ini diawali dengan bagaimana merencanakan wawancara yang baik. Dalam merencanakan wawancara ini diperlukan pastinya ya, memilih personil yang akan diwawancarai dengan terlebih dahulu mengadakan identifikasi informasi. Informasi apa saja yang diperlukan atau diinginkan dalam melakukan audit. Jadi tidak tiba-tiba. Perlu dipersiapkan agar auditi ini merasa nyaman dan dapat mempersiapkan apapun yang dibutuhkan. Menentukan tempat dan waktu wawancara. Wawancara harus dilakukan sedemikian rupa sehingga nyaman bagi pihak yang diwawancarai. Identifikasi pertanyaan apa yang akan disampaikan. Pertanyaan agar dibuat sistematis, sesuai dengan dokumen protokol yang telah disiapkan, agar terarah ya, tidak loncat ke sana ke semari, agar dapat terstruktur dan dapat direkam dengan baik. Wawancara apakah akan dilakukan per orang atau berkelompok atau kombinasi. Ini sangat tergantung dari auditor yang merencanakan. Bagian yang kedua adalah membuka wawancara. Proses ini yang paling kritis biasanya. Pada saat ini diperlukan suasana yang menyenangkan. Suasana ini harus dijaga sampai wawancara selesai. Karena kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh akan dipengaruhi oleh suasana ini. Nah, teman-teman, calon auditor harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya, wawancara harus dimulai dari top manajemen. Kemudian diikuti dengan general manager, manager, supervisor, dan employee. Jadi ada struktur wawancara yang jelas. Tidak boleh mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap auditi. Jadi tidak boleh mengintervensi. Wawancara harus dilakukan di tempat kerja, tidak di luar ya. Mulailah setiap wawancara didahului dengan bersalaman. Misal, memperkenalkan diri dengan baik, berikan penjelasan tentang tujuan dan ruang lingkup audit. Jelaskan apa yang diharapkan dari informasi yang diperoleh. Jelaskan bahwa kegiatan audit adalah untuk membantu kinerja organisasi dari auditi. Jadi ada kepentingan mereka di sana untuk menjawab dengan benar dan baik. Karena hasilnya akan bermanfaat untuk mereka. Jelaskan perkiraan waktu yang diperlukan. Oh, kira-kira wawancara kita akan menghabiskan waktu 15 menit. Berarti perlu direncanakan agar tepat berlangsung 15 menit. Kemudian berikan waktu kepada interview
untuk memperkenalkan diri, peran, dan tanggung jawabnya. Kita berikan kesempatan kepada auditi untuk dia memulai percakapannya. Jadi kita jangan terlalu mendominasi, tapi berikan kesempatan mereka untuk juga bercerita atau memperkenalkan diri beserta peran dan tanggung jawabnya di organisasi tersebut. Bagian yang ketiga adalah teknik wawancara. Mulailah mengajukan pertanyaan dengan panduan protokol yang sudah dibuat. Model checklist, model daftar isi, model kuesioner, atau panduan yang tersistematis. Duduk dengan posisi yang nyaman dan boleh juga dalam kondisi yang informal. Bertanya dengan bahasa yang mudah yang dipahami oleh interview, jelas dan ringkas. Karena kita harus tahu juga auditi kita berlevel seperti apa. Walaupun pertanyaan di dalam protokol sangat bagus sekali, namun boleh dirubah asal tidak mengubah makna yang diinginkan. Setiap bertanya hanya mengajukan satu pertanyaan dan kembangkan pertanyaan lanjutan yang muncul dari jawaban interview atau jawaban auditi. Menjaga pertanyaan dan diskusi tetap dalam lingkungan topik audit. Gunakan nada bahasa yang baik serta berdiskusi, seperti berdiskusi dengan seorang teman. Jadi tidak terbeban seperti sedang melaksanakan wawancara. Pihak yang diwawancara harus merasa tidak terganggu oleh karyawan yang lain yang berada di sekitarnya. Karena itu menentukan tempat wawancara pasti menjadi hal yang sangat penting. Bersikap sopan, netral, dan objektif. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan sekali-sekali memberikan tanggapan yang singkat. Secara periodik memberikan ringkasan pembicaraan untuk menguji kebenaran pemahaman auditor atas topik diskusi. Mohon maaf, menguji kebenaran pemahaman kita sebagai auditor atas topik yang sedang didiskusikan. Hanya mencatat butir-butir penting dari pembicaraan. Kemudian memberikan cukup waktu interview, berpikir, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Dapat saja pertanyaan-pertanyaan digali dengan format rumus 5W 1H. Who, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang lazim pada umumnya ditanyakan. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari dalam melakukan wawancara. Misalnya, tidak bertanya yang jawabannya ya atau tidak. Menghindari menelpon pada saat wawancara. Membuat perumpamaan atau asumsi yang mungkin akan melenceng dari topik wawancara. Terlibat pembicaraan dengan staf yang lain misalnya. Menggunakan humor yang berlebihan, melakukan interupsi saat interview berbicara, berargumentasi, mengintimidasi, membuat interview merasa bersalah. Terlalu banyak mencatat juga sebaiknya dihindari. Mendesak interview untuk menjawab atau mendapatkan informasi di luar kewenangan dari interview. Melebihi waktu yang sudah disepakati. Memberikan harapan dan menjanjikan sesuatu. Menghindari seminimum mungkin bermain dengan pensil, pulpen, membaca, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa hal teknis yang mungkin perlu dihindari dalam kegiatan wawancara. Contoh pertanyaan saat wawancara. Namun, teman-teman semuanya dapat mengembangkan sendiri. Apa posisi Anda dalam perusahaan ini? Sudah berapa lama Anda bekerja? Apa tugas Anda secara umum dan juga secara spesifik? Bagaimana Anda melaksanakan tugas Anda? Misal, yang kita tanya adalah operator pengolahan limbah cair. Dari mana Anda menyimpan slide? Di mana Anda menyimpan slide? Untuk sementara sebelum dibawa ke tempat pengolahan akhir. Apakah Anda memiliki prosedur atau SOP atau instruksi kerja? Mulai dari pengambilan slide, pengeringan, penyimpanan sementara, sampai dengan pengangkutan. Silakan Anda jelaskan.
Apakah Anda memiliki daftar manifest untuk limbah B3? Jelaskan. Dapatkah Anda menunjukkan semua dokumen SOP dan manifestnya? Bagaimana Anda memilih atau menyeleksi kontraktor pengangkut untuk limbah yang Anda hasilkan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh pertanyaan di atas akan dapat menggali semua informasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Dengan syarat juga auditor harus dalam kondisi yang fokus dan dapat menangkap semua yang disampaikan oleh interview. Ketika Anda memulai melakukan audit, maka teknik bertanya menjadi aset yang sangat penting bagi auditor. Teknik bertanya ini sangat esensial dikuasai oleh auditor untuk memperoleh informasi yang akurat guna merumuskan temuan audit. Untuk memperoleh informasi yang akurat mungkin sulit didapat oleh auditor karena mungkin auditi tidak jelas memperoleh pertanyaannya. Atau mungkin pertanyaannya terlalu bertele-tele, atau mungkin membuat bingung, sehingga menerimanya dalam kondisi yang samar-samar. Untuk mengatasi situasi yang demikian, maka auditor yang profesional harus menggunakan teknik pertanyaan yang efektif. Teknik bertanya atau pertanyaan bisa dibagi dalam 6 jenis. Pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, pertanyaan menggali, pertanyaan menantang, pertanyaan refleksi, dan meringkas atau membuat summary. Nah, berbagai macam teknik ini silakan teman-teman baca dalam file PDF yang telah diupload. Yang keempat adalah teknik mencatat pertanyaan. Tadi adalah teknik bertanya. Yang sekarang adalah teknik mencatat wawancara. Mencatat wawancara sangat penting sebagai bahan untuk memudahkan untuk merumuskan hasil temuan dan penulisan laporan. Cara mencatat yang dianjurkan kira-kira ya. Yang pertama, catatan harus dibuat ringkas dan jelas. Bila perlu, gunakan pulpen berwarna untuk menegaskan penulisan simbol-simbol atau kode-kode tertentu. Pastinya teman-teman jangan lupa dengan protokol audit. Jadi kita membuat catatan berdasarkan protokol yang sudah dibuat. Ringkaslah butir-butir hasil wawancara sebagai kesimpulan wawancara. Kesimpulan wawancara setiap malam harus direview untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain untuk dikembangkan pada pertanyaan sebelumnya. Artinya, kesimpulan wawancara setiap waktu selesai, setelah ditanyakan, setelah interview, kemudian direview kembali untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang terakhir adalah menutup wawancara. Jadi sebelum menutup wawancara, simpulkan semua informasi atau hasil wawancara yang diperoleh selama kegiatan wawancara berlangsung. Yakinkan bahwa informasi yang diperoleh benar setelah sebelumnya setiap topik wawancara dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum pergantian topik berikutnya. Juga sampaikan rasa terima kasih atas waktu yang disediakan dan kesediaan mereka meluangkan waktunya. Dengan catatan, kan kita akan butuh mereka kembali pada saat interview pada periode audit berikutnya. Jadi kesan, image yang baik, citra yang baik perlu kita tampilkan pada saat melakukan kegiatan wawancara. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik dan kita siap mendesain sebuah metode wawancara yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan audit dapat berjalan secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.